Iya, betul. Itu juga, salah satu yang diminta sama sekolah untuk punya, experience bekerja selama perkuliahan. Jadi nanti ada 6 Hmm. bulan kita disuruh cari magang, dan Mhm aku sekarang mhm. udah proses pendaftaran magang, dan semoga bisa diterima sih, Pak. Karena aku coba daftar-daftar di Netherlands, di, Jerman, Mmm. Austria, jadi bisa punya jadi bekal yang aku pelajari nanti mungkin bisa jadi, yang aku implementasikan waktu di Indonesia, bisa ngebantu juga gitu. Iya pas Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Halo Wen. Shalom, Pak. Halo. Gimana kabar? Sehat, Bapak gimana, Bapak sehat? Sehat juga Wen, sehat. Puji Tuhan. Iya, mantap banget ini. Jadi sekarang tinggal di Prancis ya? Iya, Pak. Sekolah. Waduh, sekolah Bang. Terakhir kamu kan kerja di RCTI kan? Oh, setelah dari RCTI, aku pindah kerja ke Agate, Pak. Itu kayak perusahaan game gitu. Oh, ke Agate. Mhm, Terus betul. sekarang sekolah itu ditinggalin atau sponsor dari Agate? Enggak, aku resign, Pak. Hmm, Iya. resign dan sekolah. Iya, karena kan waktu di RCTI sama di Agate itu aku kerjanya di bagian marketing. Ah, Dan ah. waktu kuliah S1 itu aku ambil public relation kan, Pak, di Unpad. Oh, ya. Jadi jadi aku ngelihat, wah ada nyambung nih antara, Hmm, public relations dan juga ketika aku jadi marketing officer di RCTI, hmm, kemudian aku jadi public relations manager di Agate, dan hmm. kayaknya aku mau step up lebih lagi nih, gimana ya cara step up lebihnya, berarti sekolah gitu, Pak. Wis, mantap. Lalu kenapa milih di Perancis? Sebenarnya kalau sekolah marketing itu banyak yang bagus, Pak, di negara-negara lain juga Ya. dan di Prancis itu salah satu yang baik juga. Hmm, hmm, Mmm, Selain karena memang, diterimanya di Prancis, enggak deh. hmm. Tapi, mmm, aku ngelihat bahwa di sekolah yang aku sekarang masukin itu, diversity-nya tuh sangat luas, Pak. Jadi orangnya bermacam-macam, datang dari background negara yang berbeda, Hmm, hmm, sehingga, hmm. aku rasa ini bisa memperluas jaringan, perkenalan aku ke depannya, sama Mhm. aku bisa belajar, bagaimana sih ada bedanya latar belakang budaya, dan itu sangat ngebantu aku untuk bisa level up soft skill aku, gitu. Jadi Mmm. puji Tuhan bisa diterima, dan sekarang udah berlanjut masuk ke semester 2. Wis, nggak terasa ya, nggak terasa. Iya, Jadi kamu udah berapa bulan di Prancis? aku sampai di sini bulan Januari, jadi ini udah masuk bulan ketiga. Udah bulan ketiga dan sudah masuk ke semester 2? Betul, Oh. sebelumnya itu semester 1 udah dimulai dari bulan November, Pak, ketika masih di Indonesia dan kondisinya Oh. online. Gitu ya. Nah, Iya, kalau kuliah itu pakai bahasa apa, Win? Nggak mungkin bahasa pakai bahasa Karo kan? wah, bagus sih, Pak, sebenarnya kalau pakai bahasa Karo supaya makin Mmm. tapi,
tadi karena aku bilang diversity-nya luas, jadi bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Betul. Berarti Iya. kamu nggak wajib mengetahui bahasa Prancis? Tidak diwajibkan, tapi sangat disarankan. Karena di Prancis sendiri, bahasa yang mereka gunakan kan bahasa Prancis, Pak. Iya. Dan skill dalam bahasa Inggris yang digunakan itu nggak semuanya memiliki skill bahasa Inggris yang mumpuni untuk berkomunikasi. Jadi, harus bisa setidaknya, yang normal-normal lah, Pak, bahasa Prancis, walaupun aku sendiri masih dalam proses pembelajaran juga. Wes, mantap. Jadi yang dipelajari apa saat ini? Bahasa Prancis itu bahasa Inggris? Bahasa Prancis lah ya? Oh, untuk bahasanya, iya aku lagi belajarnya bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris kan udah dari dulu kan? Iya, Pak, puji Tuhan. Dan orang Prancis kan nggak mau bahasa Inggris. Iya, aku ngelihat itu sih, dan teman-teman aku juga bilang, teman-teman yang Prancis yang bisa berbahasa Inggris bilang, banyak orang Prancis yang memang yang tadi aku bilang itu, Pak, tidak bisa berbahasa Inggris, jadi mereka agak sedikit malu ketika diajak berkomunikasi bahasa Inggris, karena mungkin ya pride-nya agak berbeda, gitu. Betul. Saya sempat ke Jerman juga, orang Jerman juga punya pride seperti itu. Oh. Mereka merasa bahwa buat apa aku belajar bahasa Inggris? Nah, Iya. iya kan? Betul. Seharusnya orang Indonesia juga berpikir begitu ya. Tapi Ya. aku rasa bisa belajar bahasa Inggris itu bisa jadi nilai plus buat kita, Pak. Jadi nggak apa-apa lah belajar. Itu benar tuh, benar. Apalagi kalau udah tahu bahasa Inggris, bisa juga bahasa Perancis, bahasa Karo bisa, bahasa Mandarin bisa. Waduh, itu udah makin lengkap lah ya, makin lengkap ya. Betul. Jadi Elwin ingin terus menekuni marketingnya atau apa, Win? Iya, kebetulan jurusan yang aku ambil ini advance marketing, Pak. Jadi diajarin skill maupun juga teori dari marketingnya itu sendiri. Ya harapannya kalau kemarin posisinya manajer, ke depannya bisa jadi posisi Direktur yang lah. lebih ya Chief Marketing Officer, tapi itu masih jauh, Pak, proses perjalanannya masih jauh banget, gitu. Tapi kan pasti sampai juga kan? Iya, kalau mau berjuang mungkin bisa sampai. Kata teman-teman begini, Win, kalau nanti mau bekerja lagi di bagian marketing, janganlah kembali ke Indonesia dulu, ambil aja dari Perancis. Mau ditempatkan dimanapun di muka bumi ini kan bisa ya. Iya, betul. Itu juga salah satu yang diminta sama sekolah untuk punya experience bekerja di selama perkuliahan. Jadi nanti ada 6 bulan kita disuruh cari magang, dan aku sekarang lagi proses pendaftaran magang, dan semoga bisa diterima sih, Pak. Karena aku coba daftar-daftar di Netherlands, di Jerman, Austria, jadi bisa punya jadi bekal yang aku pelajari nanti mungkin bisa jadi yang aku implementasikan waktu di Indonesia, bisa ngebantu juga gitu. Iya pasti bisa lah, Win. Dan aku sangat setuju sekali. Apakah di Jerman atau Netherlands atau di Austria, Swiss, Inggris, atau ke bawah ke Spanyol, ya bisa juga kan? Iya betul. Dan ini apa? Hanya sampai S2 saja yang mau dicapai atau terus sampai S3 seperti CS Uni? Oh iya, Uni ya, aku lihat YouTube-nya, wow luar biasa ya, Pak. Iya Motivasinya luar biasa. Bagus. Kalau sampai sekarang sih aku keinginannya sampai master, Pak. Tapi ayah kan selalu bilang, haruslah ada satu anak ayah yang sampai S3 gitu. Udah mulai ada kode-kode, Pak. Iya betul. Aku sangat setuju dengan Bapak Nu itu, dengan Ayah Nu itu. Teman masa kecilku sampai sekarang. Waduh, udah lama banget kami berteman. Iya betul, Win. Betul. Ya, tapi begini, kalau kamu memang di dunia praktis seperti di marketing eksekutif,
Saya pikir nggak terlalu penting-penting juga untuk ambil doktor, kalau hanya itu untuk sebagai simbol keberhasilan. Tapi kalau memang ada niat untuk jadi seorang dosen seperti Yuni ataupun jadi seorang researcher, ya research itu ya saya kira perlu. Tapi kalau hanya untuk dunia praktis, dunia marketing itu mungkin pengalaman nanti lebih bagus ya. Win, Iya, gimana aku menurut lu? setuju. Aku setuju, Pak. Karena Hmm. kan, basically, pembelajaran itu nggak melulu harus di bangku kuliah ya. By Iya. experience itu kita bisa, lebih baik lagi. Karena kalau untuk dunia marketing tuh setiap tahunnya, itu pasti ada perubahan yang signifikan. Hmm. Apalagi dengan teknologi yang baru seperti sekarang, itu akan ada teknologi-teknologi lainnya dan Hmm. ya menurut aku, marketing itu nggak melulu masalah di buku, tapi masalah bagaimana kita mengimplementasikan marketing itu di pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi harus Hmm. catch up terus dengan teknologi. Aku setuju dengan Bapak. Wes, mantap, mantap. Ini berapa lama program di S2 di tempat lu kuliah ini? Kurang lebih 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun ya. Iya. 1,5 tahun. Kamu kuliah ini gimana? Biaya sendiri, beasiswa, biaya orang tua, atau bagaimana? Biaya beasiswa ayah mama. Mantap, mantap, Win, mantap, mantap, luar biasa. Wah, ini satu kesempatan ya yang sangat perlu disyukuri. Ya, kamu di Indonesia pun sudah bisa bersekolah di universitas paling bagus, lalu sempat bekerja dan bisa juga kuliah di Perancis, salah satu negara yang paling tua dalam budaya pendidikannya ya. Karena di Perancis itu Sorbonne University itu kan salah satu yang paling tua ya Yun ya. Jadi mereka ini memang revolusi industri itu ya dimulai di Perancis dulu itu kan. Jadi kamu sekolah begitu. Jadi selain dari beasiswa dari orang tua, seberapa besar kamu lihat peranan orang tua lu di dalam kesuksesan pendidikan sosial ini? Wow, sangat besar ya, Pak. Karena aku ngelihat maksudnya dari aku kecil dan proses ini, ayah mama itu sangat mendukung di proses pendidikan. Maksudnya, Hmm. mereka nggak memaksa aku untuk, "Ayo kamu harus ambil, sains," atau "Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini." Enggak. Hmm. Tapi mereka mencoba untuk, memberikan saran, menanyakan misalnya apa yang aku mau, dan bagaimana mereka membimbing aku bisa mencapai pada tujuan yang aku harapkan. Jadi menurut aku peranan mereka sangat besar, Pak. Apalagi dengan kuliah udah jauh overseas di sini, itu kan, pertama kali sampai itu winter, Pak, dan, itu sangat kaget banget buat aku karena, kondisi cuacanya yang mungkin aku nggak pernah ngerasain sedingin itu sebelumnya. Jadi untuk aku bisa catch up dengan pembelajarannya di sini juga itu cukup sulit saat itu. Tapi bagaimana ayah mama selalu support by media sosial, kita telepon dan saling sharing by WhatsApp, itu menurut aku sangat ngebantu. Dan ya I can be this far, bisa sampai titik ini juga karena ayah mama. Gitu ya. Tadi kamu bilang pertama sekali sampai ke situ dalam suasana winter, dingin sekali kalau gitu ya. Ya. Mana lebih dingin dibanding Kabanjahe, khususnya Jalan Kota Cana? Mana lebih dingin ya? Aku bilang mungkin di sini ya, Pak, lebih dingin. Kalau di Kabanjahe kan kita bisa minum, teh susu jadi hangat, Pak. Memang di situ nggak ada teh susu. Bikin sendiri. Oh, oke, itu harus bikin Ya, sendiri ya. Sedangkan kalau di Kabanjahe itu banyak sekali kedai kopi, iya, bisa teh susu di situ ya. iya betul, Wow, Pak. mantap, mantap, mantap. Nih, ini ada pertanyaan lucu nih. Menurut lu bisanya kamu sekolah setinggi ini sampai di Perancis, itu ada hubungannya nggak dengan orang Karo? Orang Karo, Hmm. mmm,
Wow. Pasti tentunya ada ya, Pak. Heeh. Maksudnya karena kita sendiri sebagai latar belakang budaya orang Karo ini, Ya, kita menyadari bahwa ya seperti Yuni gitu, ya, aku lihat dari video YouTube-nya bagaimana dia berjuang, dia bilang, "Aku sering dibanding-bandingkan sama orang ya, lain," tapi iya, akhirnya dia iya, bisa mencapai tahap dia masuk S3. Menurut iya. eee aku bisa sampai tahap ini juga karena aku ngelihat banyak, senior-senior yang memang Hmm, hmm, notabene orang Karo yang berhasil membawa nama baik orang Karo seperti Bapak misalnya dan hmm, beberapa, orang-orang yang menjabat di kepemerintahan. Aku ngelihat, hmm, wow, mereka udah bisa sampai tahap sana, mereka bisa membanggakan, kita orang Karo dan maksudnya hmm, aku hmm, juga punya kerinduan untuk bisa, apa yang aku pelajari, apa yang aku dapatkan, bisa hmm, aku bantu hmm. untuk kembali ke, tanah air dan apalagi ke tanah Karo. Ya, Kayak ya, melihat ya, pertanian di tanah Karo, kalau ya, misalnya aku sangat berharap ke depannya aku bisa punya andil untuk bisa membantu, meningkatkan, penjualan pertanian di tanah Karo. Walaupun mungkin akan sangat kompleks, ya. but nggak pasti selalu ada jalan kalau misalnya memang ingin begitu, Pak. Jadi menurut aku nggak mungkin nggak ada, eee andil dari Karo karena aku sendiri pure darahnya danah Karo, Iya, Pak. iya. Jadi itu ku maksud. Jadi kamu sadari atau tidak, Win, dengan Mhm, keberhasilan du, nanti kesuksesan du, bisa sekolah setinggi ini, sebenarnya kan ada berkat atau pasu-pasu untuk seluruh komunitas Karo kan. Ya, betul. saya melihat bahwa ketika kamu bisa sekolah sebagai orang muda di Prancis ini, orang Karo itu bangga loh. Ya, orang Karo Wow. itu bangga. Beri sembiring Brahmana, anak kaban jahe. Wih, itu kan bangga sekali. Hebat ya. Dan ini akan menginspirasi generasi-generasi muda Karo untuk juga mengikuti jejak Do, mengikuti jejak Yuni, mengikuti jejak Dianta Ginting. Ini dia sukses di Korea. Dia sukses di Betul. Korea. Mungkin kamu kenal juga itu dari Bandung juga dulu dia, dari ITB di Bandung. Ah, wow. Dianta Ginting. Dia sekarang menetap di Korea menjadi seorang peneliti dan ahli sekali soal kelapa sawit. Nah, ini kan Wah, kita, wow, oh keren. iya, kita bangga kan, Yun. Wayne, kita bangga sekali bahwa kamu sebagai orang Karo, apalagi tadi kamu juga sebenarnya punya komitmen untuk satu saat dengan berbagai macam cara bisa membangun orang Karo, memberi kebanggaan terhadap orang Karo. Iya, itu Betul. dia. Iya, iya. Kamu rindu gak sama masakan Karo? Waduh, kangen banget aku, kangen Ciperak, aku kangen, BPK. Aduh, gawat. Nanti suruh dikirim Yuni deh. Siap siap, nanti Iya, aku coba minta ke Yuni. iya, coba ke Union, kirim dulu dong. Ya, gitu kan. Rupanya kalian kompak banget rupanya ya. Iya, karena kan pas banget, waktu Permata bareng maksudnya kita juga masih Permata, tapi waktu itu ketika aku pernah aktif, di Permata, ketika itu menjabat sebagai ketua Permata, puji Tuhan Yuni sangat involve ngebantu, Pak. Jadi, dia suka sering ngasih masukan dan kita juga sering diskusi, "Oh, bagusnya kayak gimana?" Kayak gitu. Jadi, aku cukup punya kedekatan dengan Yuni. Wih, mantap, mantap. Oke, oke, Win. Oke, aku. Jadi kalau begitu aku minta kamu untuk berbicaralah sama orang-orang muda Karo ya supaya mereka terinspirasi juga untuk melanjutkan sekolahnya sama Mmm, seperti kamu. Silakan. oke. Sekarang oke, aku nyebutnya sebagai Permata atau semuanya ya? Berarti semuanya ya berarti Iya, ya? semua teman-teman, adik-adik, silakan. Oke. Halo teman-teman dan adik-adik. Eee, wow, kalau disuruh minta sharing prosesnya, itu semua menurut aku dimulai dari mimpi. Kalau Hmm, kita udah berani untuk bermimpi, jangan pernah hmm, takut untuk tidak menjadikan mimpi kamu itu eee, bisa terjadi. Karena maksudnya once you can dream of it, hmm, pasti akan ada jalan, akan ada proses
yang bisa ngebantu kamu untuk bisa, menggapai dan meraih mimpi itu. Yang paling penting adalah percaya pada diri sendiri, eee, lalu terbuka, maksudnya ngobrol sama orang tua, minta tolong Tuhan, Amin. dan, jangan pernah underdog yourself, jangan pernah ngerasa diri kamu lemah, jangan pernah ngerasa diri kamu rendah. Karena semua itu kekuatannya datang dari Tuhan, dari diri kita sendiri, dan dari orang-orang yang mengasihi kita. Dan, jangan dengerin orang-orang yang, say bad things about you, itu sometimes most of them are just being jealous. Eee, dan aku yakin kalau memang kita mengimani dan kita mau menjalankannya, pasti akan diberikan jalan. Asal mau juga berproses karena prosesnya itu nggak mudah, tapi proses yang nggak mudah itu, ngebantu kita untuk jadi pribadi yang lebih baik dan ngebantu kita untuk bisa scale up ourselves. Begitu. Wih, mantap banget ya. Itu benar sekali Win apa yang Tuhan bilang. Jangan pernah menilai rendah diri sendiri, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, tapi tetaplah berusaha dan percaya diri dan juga percaya akan kasih sayang Tuhan kita, karena Dia pasti akan selalu mau menolong bagi orang yang benar-benar meminta tolong kepada Dia. Ini benar-benar ketua permata banget ini yang ngomong ini. Mantan, Pak. Oke lah, Win, kalau begitu ya, sampai jumpa aku ya. Sehat Siap, Pak. terus. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, bujur. Bye-bye. Thank Bye. you. Ya.